warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru Pamong, perkenalkan nama saya Messi Suhairini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori A gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Lintau Buo di kelas 11 F4 tahun pelajaran 2023-2024 dengan materi pembelajaran organ pada sistem ekspresi dan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Belum belajar kita doa dimulai. Doa selesai. Oke. Habib ada? Hadir, Bu. Hadir. Kalisa ada? Anggun? Kemana Angguna? Sakit? Oke. Kita doakan semoga Anggun segera sembuh hendaknya ya. Amin. Bagaimana keadaannya Ananda? Baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar biologi pada hari ini? Siap, Bu. Semangat? Semangat. Oke. Lihat kiri kanannya, apakah sudah bersih lingkungannya? Sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Dan sepertinya memang Ananda sudah siap belajar ya hari ini. Buku sudah di atas meja. Kemudian perlengkapan untuk belajarnya sudah ada. Oke, karena Ananda semangat, Ibu juga semangat hari ini jadinya. Baik, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang mana ada 4 kesepakatan yang sudah kita sepakati. Yang pertama, disiplin dengan waktu, saling menghargai, menjaga kelas agar tetap bersih, rapi dan tertib, serta berusaha untuk fokus dan aktif dalam belajar. Bagaimana? Apakah ini saja atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup segitu saja, Bu. Sepakat dengan ini? Sepakat. Oke. Kita masuk ke tes kemampuan awal. Ada bawa handphone? Ada, Bu. Silakan dikeluarkan. Oke, silakan dikeluarkan linknya yang sudah Ibu kirim ke grup. Ya. Ya. Seperti baik Anda semuanya, berdasarkan hasil tes kemampuan awal yang sudah Anda laksanakan, bisa kita lihat di sana bahwasannya ada kelainan dan gangguan pada sistem pernafasan. Di antaranya ada asma, pneumonia, masalah paru-paru dan TBC. Nah, semua kelainan itu bisa kita antisipasi dengan cara menjaga kesehatan. Kemudian kita juga bisa, kalau seandainya kita sudah terserang penyakit tersebut, kita bisa mencari teknologi yang mungkin bisa kita gunakan untuk menanggulangi penyakit tersebut. Salah satunya contohnya itu asma, bisa menggunakan teknologi nebulizer. Tahukah Ananda bahwasannya tubuh manusia ini mampu mengeluarkan mengatur jumlah air yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya? Tahu. Berarti Anda tahu ya bahwa tubuh kita ini mampu mengeluarkan air dari dalam tubuh sehingga konsentrasinya itu seimbang. Tahu. Nah, kira-kira dalam bentuk apa air tersebut dikeluarkan? Ingat, Bu. Keringat, apa lagi? Buang air kecil, Bu. Buang air kecil atau bahasa lainnya apa? Urin. Kemudian apa lagi? Uap, Bu. Uap airnya. Tepuk tangan untuk teman-teman. bahwasannya sistem ekspresi
sistem yang berfungsi dalam pengeluaran sisa-sisa zat metabolisme dari dalam tubuh kita. Zat-zat tersebut tidak bisa digunakan lagi dari dalam tubuh. Contohnya seperti keringat, kemudian urin, serta uap air. Nah, seandainya zat sisa tersebut tidak kita keluarkan, maka akan terjadi penumpukan dan lama-kelamaan bisa menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Untuk alur kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Tujuan pembelajaran, ada 3 tujuan pembelajaran mengenai materi sistem ekspresi. Yang pertama, Anda mampu menelaah macam-macam organ sistem ekspresi setelah menonton video yang ditayangkan dengan tepat. Yang kedua, mampu menganalisis letak dan struktur organ. Dan yang ketiga, mampu menganalisis fungsi dari organ sistem ekspresi tersebut. Kita masuk ke penilaian. Nah, penilaian apa saja yang akan dilakukan pada hari ini? Yang pertama, ada penilaian profil pelajar Pancasilanya atau penilaian sikap. Yang kedua, penilaian mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini di akhir proses pembelajaran. Dan yang ketiga, ada penilaian keberhasilan. Nah, sekarang silakan Anda duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah diberi. Silakan. Kelompok satu di sini. Silakan dilihat LKPD-nya. Di sana bisa Anda lihat. Nanti Anda bisa menulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya, tujuannya apa, dan ada petunjuk penggunaan LKPD kita di sana. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Kita akan orientasi masalah, yang mana masalahnya silakan semuanya lihat ke depan video yang Ibu tayangkan sebentar lagi. Silakan diperhatikan. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekspresi manusia. Biar kita lebih tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Kemukakanlah pendapat Anda terkait video yang sudah Ibu tayangkan. Silakan ditulis pada kolom yang pertama. Ada nampak di sana? Nampak, Bu. Jelas? Jelas. Silakan ditulis di sana. Sudah? Belum? 1 menit lagi. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ya, Fadila, silakan. Jadi dari video tadi kita bisa melihat ada 4 organ sistem ekspresi, yaitu yang kulit, paru-paru, ginjal, dan hati, yang dimana setiap organnya memiliki manfaat masing-masing. Iya, tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua. Silakan Anda tonton video sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 membahas mengenai ginjal, kelompok 2 membahas mengenai kulit, kelompok 3 paru-paru, dan kelompok 4 hati. Silakan Anda berdiskusi secara berkelompok. Silakan identifikasi dulu apa saja informasinya. Buka linknya ya. Ya, Ibu. Nah, silakan dibuka link video yang telah Ibu berikan pada LKPD-nya. Silakan dibuka. Buka linknya. Buka linknya. Buka linknya. Iya. Kelompok 4 ya. Ya, Bu. Berarti linknya yang mana? Ya, buka linknya. Ini kelompok 3.
Ananda identifikasi dulu apa masalahnya di sana. Nah, sekarang sudah Ananda tonton, sudah diidentifikasi masalahnya, diskusikan secara berkelompok dan selesaikan permasalahan pada LKPD di halaman ketiga. Lihat di sana. Lihat halaman ketiga. Buat jawabannya di sana, selesaikan permasalahan di LKPD halaman ketiga. Ada pertanyaan? Jelas? Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Cukup, Bu. Apa informasi yang sudah ditemukan tadi? Jadi gini Bu, kami kan di sini mengambil organ hati. Ya. Jadi sudah ditonton videonya, letak organ hati tersebut di dalam rongga perut sebelah kanan bawah tulang rusuk. Jadi Kemudian langkah selanjutnya apa lagi? di sini Mencari? strukturnya Bu. Strukturnya dijelaskan atau tidak? Sedikit lagi kami Nah, jelaskan Bu. jelaskan di sana, rincikan di sana. Iya, jelas. Iya, oke. Aman ya? Aman, Bu. Oke. Apa lagi nih? Nah, ini tadi sudah diidentifikasi, sekarang tuliskan ke sana lagi pembahasannya. Diskusikan bersama-sama. Diskusikan. Oh, satu. Nah, masalahnya apa? Ginjal ya. Informasi yang sudah dikumpulkan apa? Letak ginjal. Oh, letak ginjal. Kemudian letak ginjal apa ini? Strukturnya. Nah, jadi diselesaikan pertama sekali menentukan letaknya. Sudah ditentukan? Sudah. Yakin ini? Yakin. Oke, selanjutnya strukturnya. Jadi bukan Bagaimana cara penyelesaian yang untuk strukturnya? Gimana melihatnya? perpustakaan sama jadi perpustakaan itu lebih besar atau perpustakaan di kegunaan dari Dari bahan ajar, lihat bahan ajar yang sudah ibu berikan juga bisa bagusnya. Silakan. Silakan disatukan hasil diskusinya, hasil jawabannya nanti dikirim ke WA ibu. Kelompok 1 sudah ya? Oke, kita undur dulu. Kelompok hari ini sudah hari? sudah Bu. Baik, terima kasih. Semua kelompok sudah mengumpulkan presentasi ke depan. Masing-masing kelompok ibu kasih waktu paling lama 6 atau 7 menit saja. Oke, atau 8 menit lah paling lama untuk masing-masing kelompoknya. Paham? Paham Bu. Nah, sekarang kelompok mana yang mau presentasi dulu sebelum ibu tunjuk? Kelompok 4. Baik, tepuk tangan. Silakan kelompok 4. Organ apa ini? Kelompok 4. Bu. Oh, hati. Mas. Kalau satu dulu boleh? Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas segala rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dan melakukan proses KBR pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Mensi Syahrini SPD sebagai guru mata pelajaran biologi kita dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4
Saya Harisa Cipta Sumarina. Saya Tanzal. Saya Asma Madani. Saya Syifa salah satu Azhara. Baik, di sini kami akan menjelaskan salah satu organ sistem ekspresi yaitu hati. Yang mana materinya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mukhtarizal. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu organ ekskresi dalam tubuh manusia, yakni adalah organ hati. Baiklah, sebelum kita masuk lebih mendalam mengenai hati tersebut, yang pertama harus kita ketahui adalah apakah itu hati. Hati adalah salah satu kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang beratnya sekitar 1,5 kg atau setara dengan 5% dari berat bagian tubuh pada manusia. Letak hati tersebut berada di sebelah rusuk bagian kanan di dalam rongga perut manusia. Saking besarnya rongga hati tersebut sampai ke sebelah rusuk bagian kiri dalam tubuh manusia. Jadi di sini hati tersebut terbagi atas dua bagian yang disebut dengan lobus. Di sini kita masuk ke dalam struktur hati, adalah bagian-bagian dari hati tersebut. Secara anatomi, hati terdiri dari dua bagian yang disebut dengan lobus, yakni bagian-bagian dalam hati yang kita sampaikan tadi sebelah kiri dan juga sebelah kanan, di mana sebelah kanan dari hati tersebut lebih besar bagiannya daripada hati sebelah kiri. Dan juga terdapat saluran di dalam hati tersebut yang disebut dengan saluran empedu, yang mana hati tersebut berwarna merah pekat atau merah kehitam-hitaman. Yang besar ini merupakan hati tersebut. Yang kedua, terdapat sebuah tempat penyimpanan cairan yang disebut dengan kantung empedu. Yang berwarna hijau ini adalah kantung empedu. Bukan kantungnya yang berwarna hijau, tetapi cairan tersebutlah yang berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk yang agak panjang ini, yakni ini adalah usus 12 jari dalam tubuh manusia. Sehingga letak hati tersebut di bawah usus 12 jari dan di atas sini biasanya adalah diafragma. Selanjutnya teman-teman semuanya, di sini kita masuk ke dalam organ hati yang lebih mendalam, yakni sel-sel hati atau hepatosit, yakni inilah dia yang berwarna merah, bentuknya seperti segi enam dan ukurannya lebih kurang 1 mm. Itu adalah penyusun dalam hati tersebut. Yang kedua, yang berwarna biru ini adalah merupakan salah satu dari saluran peredaran darah, yakni vena, yang lebih besar ukurannya. Selanjutnya, yang berwarna merah kehitaman lebih pekat dan lebih panjang ini atau letak lebih besar disebut dengan arteri, yakni saluran peredaran darah juga. Selanjutnya, masuk kita ke sebelah sini. Ini adalah merupakan bagian dari organ hati yang dimana dinamakan dengan kelenjar empedu. Kelenjar empedulah yang akan menghasilkan cairan empedu, kemudian disalurkan ke dalam saluran empedu dan akan ditempatkan ke dalam kantung empedu. Baiklah, masuk kita ke selanjutnya. Semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur hati tersebut lebih mendalam secara mendalam serta bagian-bagiannya. Yang pertama adalah lobus, yang telah kami jelaskan tadi bahwasanya hati memiliki dua bagian yang disebut dengan lobus, yakni lobus sebelah kanan dan juga lobus sebelah kiri. Tempat lobus tersebut juga mempunyai fungsinya, yakni untuk memproses metabolisme dalam hati. Hal ini karena dalam metabolisme tersebut membutuhkan sel-sel hepatosit.
Sehingga disitulah metabolisme hati tersebut terjadi. Metabolisme adalah proses tubuh manusia setelah melakukan makan, minum, atau mencerna makanan dengan bantuan hepatosit tersebut. Jadi metabolisme tersebut perubahan zat-zat makanan yang telah kita konsumsi dalam bentuk energi. Masuk kita yang kedua adalah saluran empedu. Saluran empedu ini adalah saluran yang mengalirkan empedu dari yang menghasilkan empedu tadi, minyak kelenjar empedu, ke dalam kantung empedu yang berada di dekat lobus tersebut, menempel di bawah lobus sebelah kanan. Oleh karena itu, masuk kita ke selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Di dalam hati tersebut terdapat dua pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri hepatika, yang kedua adalah vena hepatika. Arteri hepatika tersebut adalah saluran darah yang memuat darah-darah yang mengandung kadar oksigen di dalamnya, membuatnya lalu disalurkan ke dalam hati tersebut. Selanjutnya adalah vena hepatika, adalah saluran peredaran darah yang menyalurkan darah dari dalam hati yang telah mengandung karbon dioksida keluar dari dalam hati tersebut. Sehingga itulah bagian-bagian dari sistem hati tersebut atau struktur hati tersebut. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam fungsi hati. Yang pertama, fungsi hati tersebut adalah tempat menyimpan energi dalam bentuk glikogen, di mana setelah tadi sudah kami jelaskan bahwasanya hati juga mempunyai fungsi sebagai metabolisme dalam tubuh manusia, yakni merubah zat makanan dalam bentuk energi sehingga disebut dengan bentuk glikogen. Selain dalam tubuh manusia, otot juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, tetapi hati juga memiliki fungsi yang sama dengan otot tersebut. Yang kedua adalah sebagai pabrik kimia dalam tubuh, yakni menghasilkan amonia, urea, serta asam urat yang memanfaatkan nitrogen dari asam amino, sehingga disebut dengan pabrik kimia dalam tubuh yang menghasilkan zat-zat kimia yang bermanfaat dalam tubuh manusia. Selanjutnya adalah menyimpan vitamin-vitamin. Vitamin yang telah kita konsumsi tadi akan disimpan di dalam hati, sehingga hati tersebutlah yang akan mengedarkannya ke dalam tubuh yang membutuhkan vitamin tersebut. Selanjutnya adalah memproduksi cairan empedu, di mana kami telah menjelaskan bahwasanya cairan empedu tersebut telah dihasilkan oleh yang namanya kelenjar empedu, kemudian disalurkan oleh saluran empedu tersebut dan ditampung oleh kantung empedu. Yang terakhir adalah pembersih atau detoksifikasi, yakni pembersih di sini dimaksudkan dengan proses penghancuran racun yang masuk ke dalam tubuh. Zat makanan yang tidak bermanfaat bagi kita yang mengandung racun di dalamnya akan dibersihkan oleh hati tersebut, yang disebut dalam bidang biologi disebut dengan detoksifikasi. Mungkin hanya itu dari kami. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya atau kurang paham dengan materi yang kami sampaikan? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Tadi sudah dijelaskan oleh Ari bahwa hati mempunyai 2 lobus, kanan dan kiri. Pertanyaan saya, kenapa lobus kanan lebih besar daripada lobus kiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Hajiah dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh
IPA. Baik, terima kasih kepada Pak Dia. Baik, terima kasih kepada Pak Dia. Pada lobus bagian kanan haji mempunyai pembuluh darah yang lebih banyak dibandingkan lobus pada bagian kiri. Jumlahnya lebih besar. Ya. Baik, terima kasih yang berjalan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan tentang jaringan. Terima kasih. Di sini kami juga akan langsung menjawab yang akan dijawab oleh Syifa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila dari kelompok 3. Apa itu keunikan hati? Nah, hati ini itu dapat melakukan yang namanya regenerasi pada sel-sel yang rusak, di mana dia itu bisa memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak akibat terluka. Namun, apabila sel itu terusak secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, itu akan mengakibatkan kerusakan pada sel-selnya sehingga tidak dapat diperbarui lagi. Terima kasih atas jawabannya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Baiklah, saya perkenalkan nama saya Nadia Lisa. Saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Berapakah jumlah hati menghasilkan cairan empedu dan sebutkan kandungannya? Baiklah, saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Najwa kelompok 3. Yaitu berapa jumlah hati menghasilkan cairan empedu, yaitu sekitar 800 sampai 1000 biji yang mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, dan zat organik. Bagaimana, Najwa? Terima kasih atas jawaban dari kelompok tadi. Saya mengerti dari jawaban sebelumnya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi mengenai organ hati. Bagaimana penampilan temannya? Bagus, Bu. PPT ini menarik tidak? Penjelasan dari temannya bagaimana? Luar biasa ya, menarik dalam menyampaikan materinya. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya Fadila. Oke, baik teman-teman semuanya, silakan diperhatikan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai organ paru-paru yang termasuk ke dalam sistem ekspresi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang organ ekspresi yaitu kulit. Perkenalkan, saya Nabil Basya sebagai moderator. Saya Fadila Budana. Lagi menemani saya Salwa Wijaya Ikhwani. Baik, masuk pada sesi pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rojatul Jannah. Untuk kita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita membahas materi kita, yaitu tentang organ kulit. Yang pertama kita membahas tentang definisi dari kulit itu sendiri. Kulit merupakan lapisan terluar
yang menutupi seluruh bagian tubuh kita dan juga yang paling dekat terhadap rongsokan. Nah, luas keseluruhan kulit pada umumnya yaitu 2 meter persegi dengan ketebalan lebih kurang 1 sampai 2 mm. Nah, secara garis besar di sini kami hanya akan membahas 2 bagian dari kulit, yaitu epidermis dan juga dermis. Nah, dari yang kedua itu, yang pertama kita akan membahas tentang lapisan epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang mana bisa kita lihat dan juga dapat kita sentuh. Pada lapisan epidermis ini terdapat sel epitel yang tidak memiliki serabut saraf dan juga pembuluh darah. Nah, selain sel epitel, di dalam lapisan ini juga ada mengandung sel Langerhans dan juga sel markah. Sel Langerhans ini berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi kulit kita dari berbagai patogen yang masuk. Sementara markah berfungsi untuk mengenali rangsangan yang masuk dari luar karena mengandung reseptor. Nah, yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan dermis. Ya. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang kulit. Nah, kita bahas dulu definisi dari kulit ini. Kulit merupakan lapisan terluar yang menutupi seluruh bagian tubuh kita dan juga yang paling dekat terhadap rangsangan. Nah, untuk luas keseluruhan kulit pada tubuh kita, luasnya lebih kurang 2 meter persegi dengan ketebalan lebih kurang 1 sampai 2 mm. Nah, secara garis besar di sini kami hanya akan membahas tentang epidermis dan juga dermis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lapisan epidermis dahulu. Perkenalkan, saya Syifa dari kelompok 4 ingin menanyakan mengenai jelaskan tentang lapisan kulit yang hipodermis. Baik, dalam hal ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai organ pada sistem ekskresi manusia, yaitunya tentang ginjal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 poin penting mengenai ginjal ini. Yang pertama adalah letaknya ginjal, yang kedua adalah struktur dari ginjal, dan yang terakhir adalah fungsi dari ginjal tersebut. Masuk kita ke poin yang pertama, yaitunya tentang letak ginjal. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui bahwasanya ginjal tersebut terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Nah, biasanya ginjal itu berjumlah 2 buah dan warnanya adalah merah keunguan. Biasanya ginjal sebelah kiri. Kita bahas bersama bagaimana sebetulnya struktur dan fungsi dari sistem ekskresi. Fungsi dari kulit sudah dijelaskan juga tadi oleh temannya sebagai pelindung, tempat tumbuhnya rambut, hingga raba, dan penyimpanan vitamin. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Silakan Ananda tulis kesimpulan pembelajaran kita hari ini pada LKB. Sekarang silakan kembali ke posisinya semula. Kita masuk ke tahap terakhir, bagian tertutup. Kita lakukan seperti biasa untuk latihan ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan link. Lihat link. Sudah masuk? Sudah masuk linknya? Oke. Lihat yang tes kemampuan kompetensi. Lihat di sana. Ada masuk linknya? Oke. Masuk? Oke, silakan dikerjakan masing-masing, tidak diskusi dengan temannya. Ini kita akan melihat kemampuan Ananda dalam memahami materi yang telah kita pelajari. Diisi dengan jujur dan sendiri-sendiri.
masing ya, 3 menit lagi. Dua menit lagi. Oke. Dikirim jawabannya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih. Silakan ditutup handphonenya. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Putri, silakan. Berdiri. Baik, pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa sistem referensi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Contohnya adalah keringat, urin, dan uap air. Nah, apabila zat-zat ini tidak dikeluarkan, maka akan mengalami penumpukan yang akan mengakibatkan timbulnya penyakit bahkan kematian. Iya. Tepuk tangan untuk yang menentukan bahwasannya sistem ekspresi ini adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang kalau seandainya tidak dikeluarkan akan menyebabkan penyakit. Siapa lagi? Oke, silakan berdiri. Baiklah, saya akan menyimpulkan yang kedua, yang artinya di sini kita telah mempelajari yang pertama itu sistem ekskresi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang kedua adalah bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari sistem masing-masing sistem ekskresi tersebut. Ini mendengar dari Ananda, 1 atau 2 orang, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Baiklah teman-teman semuanya, yang terakhir adalah kita menyampaikan refleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini kepada guru pembimbing kita, yaitu Ibu Mahasiswa ini. Pada kesempatan kali ini, yang hari ini kita telah mempelajari tentang biologi, yang dimana kita membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi di sini Bu, kami ingin menguji tentang cara Ibu mengajar, yakninya Ibu mengajar kami dengan baik sehingga kami mudah mengerti. Yang kedua adalah kami lebih paham menggunakan PPT maupun dengan perkelompok seperti ini. Jadi kami di sini selain bisa mengerti, memahami dari materi-materinya, juga kami di sini mampu untuk saling berdiskusi, saling memahami satu sama lain, dan juga kami dapat bekerja sama dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Dan jangan lupa terkait lanjutan dari refleksi ini sudah Ibu kirimkan linknya ada di grup. Jangan lupa diisi nanti ya. Atau sekarang diisi? Sekarang boleh.